Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retnaneng Tias, guru Madrasah Negeri 2 Kota Bekasi. Kali ini saya berkunjung ke salah satu CEO dari Batik Punta. Batik yang melestarikan budaya lokal, budaya masyarakat Betawi. Kami perkenalkan, ini dia CEO kita, Mbak Widiyarti. Halo, salam kenal. Pada pagi hari yang mendung-mendung syahdu, kita akan mengenal dulu sosok beliau. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang bisa dibilang bukannya pengacara, tapi beliau pengangguran tapi banyak acara. Nah, sibuk sekali. Di tengah-tengah kesibukan beliau, kami mengganggu waktu beliau untuk sedikit-sedikit mencari ilmu. Semoga kita semua mendapat manfaat, mendapat kebaikan dari kegiatan ini. Monggo saya persilakan dulu untuk Mbak Widi ya, panggil Mbak aja ya karena beliau masih cantik dan masih muda. Terima kasih kalau dipanggil Mbak. Ya, karena maaf ya, ini masih 17 plus. Silakan Mbak Widi. Perkenalkan, nama saya Widiyarti, owner dari Batik Punta. Batik Punta itu mengkhususkan mengembangkan batik Betawi dengan lokasi di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Jadi silahkan kalau mampir dekat Mabes Abri ya, di situ ada Jalan Bambu Wulung. Ya, kami persilahkan mampir ke workshop dan gerai saya yang kecil. Oke ya, itu tadi sedikit ya dari Mbak Widi. Ya. Sekali lagi Mbak, biar kita sama-sama ya menganggap muda lah, karena yang muda pasti banyak karya. Iya. Oke. Ya berikutnya nih saya sedikit pengen tahu nih, kami nih bagaimana sejarahnya dari seorang ibu rumah tangga yang ini tiba-tiba bisa menggeluti dunia batik. Mungkin ini sebagai sejarah sekaligus bisa menjadi motivasi juga buat kita juga. Oke, Ya. silakan. Terima kasih ya. Jadi saya pertama kali menggeluti batik ini ketika COVID ya, COVID tahun 2020, di mana kita diminta untuk tetap stay at home, banyak tinggal di rumah. Nah, saya juga memenuhi anjuran pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, tapi bagaimana kita mengisi kegiatan dengan produktif. Akhirnya di sela-sela, karena kantor juga tutup ya, jadi di sela-sela kegabutan di rumah, saya mencoba untuk mendesain batik-batik Betawi, dan kebetulan waktu itu pertama kali ada lomba desain batik Betawi. Nah, saya terdorong oleh teman saya, seorang guru SMK berapa ya, lupa saya SMK berapa, dia memang guru batik di situ untuk mengikuti lomba tersebut. Akhirnya dari situ saya termotivasi karena saya juga mempunyai komunitas pembatik kan ya, jadi ada teman-temannya untuk menekuni batik. Nah, setelah itu saya waktu itu pertama kali yang karya saya adalah serba-serbi Jakarta ya. Sayang sekali hari ini sudah nggak ada di gerai saya yang di rumah ya. Saya ada di beberapa gerai di luar, jadi saya di sini nggak ada. Jadi karya saya itu pertama, kemudian selanjutnya saya karena merasa bahasanya saya banyak waktu, saya mengisi dengan terus mendesain. Dan alhamdulillah waktu itu saya ditemukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta melalui perekrutan UKM baru online untuk bergabung. Jadi UKM binaan
Departemen Pariwisata Provinsi DKI Jakarta. Setelah itu saya terus diberi mentoring, dibimbing untuk mengurus semua perizinan sebagai UKM, kemudian untuk meningkatkan kapasitas saya sebagai UKM dengan seminar, webinar ya. Kemudian terus webinar terus selama COVID berlangsung, kita melangsungkan kegiatan secara online terus. Kemudian setelah COVID mereda, mulailah kita offline dengan tatap muka dengan berbagai macam BIMTEK. Kemudian kita ketemu dengan kurator-kurator yang menilai karya-karya kita. Nah, dan seterusnya ya sampai mendapatkan merek Batik Punta itu mendapatkan haki ya dari pengakuan dari Departemen Hukum dan HAM. Alhamdulillah semua sudah bisa saya lalui dengan baik. Kemudian juga setelah offline kita sering diminta untuk pameran di hotel-hotel, kemudian di Hotel Sultan, di Hotel Mercure gitu ya. Juga kesempatan-kesempatan di mall-mall, Mall Casablanca gitu ya, untuk unjuk batik-batik Betawi ya. Jadi memang dikhususkan untuk batik-batik Betawi. Jadi terima kasih sekali saya sudah diberi kesempatan. Oh ya, kenapa saya itu menamakan batik Punta ya, Punta. Mungkin ada yang cukup asing ya kalau di Jakarta mungkin ondel-ondel, terus tanjidor ya. Nah, kenapa saya memilih batik Punta itu setelah saya baca-baca literatur. Punta itu adalah senjata khusus ya, yang senjata yang hanya dipunyai oleh saudagar-saudagar kaya zaman dulu. Ya, jadi itu saya kurang tahu zamannya zaman apa ya. Saya kurang mendapat literasi dari itu, tapi dari senjata seperti kujang ya kalau di Jawa Barat. Nah, di Betawi sendiri ada namanya punta untuk sebagai senjata khas dari masyarakat Betawi zaman dulu ya. Gitu Mbak Retno. Oke. Ada lagi yang mungkin yang bisa lengkapi lagi saya. Siap, nanti kita jadi ini ya, memotivasi sekali ya, di balik pandemi, di balik keterpurukan ternyata bisa mengambil sebuah peluang, sebuah kesempatan. Iya. Ya, jadi seperti itu sebenarnya niat saya satu untuk ikut melestarikan budaya Betawi lewat kearifan lokal ya, betul Mbak Retno sampaikan, lewat batik ya, karena semakin kesini batik itu semakin ditinggalkan ya, karena memang memerlukan ketelatenan yang cukup tinggi untuk membuat suatu desain, kemudian membuat lembar-lembar batik perlu ketelatenan ya, tapi insya Allah bisa lah ya. Sebelum saya lanjutkan ya, ini ada beberapa contoh ya di belakang karya-karya beliau yang sudah ini ya, semuanya alhamdulillah ya, ini kita lihatin contoh-contohnya. Jadi dari rumah batik saya itu, jadi setiap desainer tentu mempunyai ciri khas sendiri ya, tapi tetap terkadang dari permintaan pasar harus ondel-ondel ya, harus ondel-ondel gitu ya, kita layani ya. Jadi menurut teori itu kan kalau kita berbisnis itu 80% itu mengikuti selera pasar, dan 20% itulah idealisme kita di situ. Nah, yang 20% itu adalah desain-desain yang saya mengangkat rumah-rumah Betawi ya, motif-motif rumah Betawi. Maksudnya ornamen-ornamen yang ada di rumah Betawi ya, kayak ada pagernya ya. Jadi ada pagernya mana ya? Oh, ini yang mungkin ada pagar rumah, ada hiasan di atas. Ya. Gimana ini ya? Mungkin lebih kelihatan. Ya, ini pagar rumah Betawi ya. Mungkin udah familiar sekali ya. Nah,
dengan kita deketin. Iya, deketin, tuh. Ini yang hijau. Hijau ini ya, ini pagar-pagar gini nih sangat familiar di mana-mana, dia di public area gitu sudah sangat familiar. Nah, mungkin ini kan tidak familiar di kalangan pembeli batik Betawi, tapi ya inilah idealisme saya, nggak apa-apa, saya tetap membuat dengan dengan inspirasi dari rumah Betawi. Jadi rumah Betawi yang bagus, waktu itu saya tertarik sekali dengan Setu Babakan ya, situs budaya Betawi. Mungkin ada yang sudah tahu ya, sudah pernah ke sana mungkin. Nah, itu di sana saya melihat rumah Betawi itu sangat megah, sangat bagus ya. Nah, itu sebenarnya salah satu kekayaan budaya juga ya yang perlu kita lestarikan gitu. Nah, selanjutnya saya juga tetap membuat ondel-ondel ya di dalam Monas, ondel-ondel ya sebagai yang sudah ada sebelumnya. Ikon. Ya, sebagai ikonnya. Nih, ondel-ondel jelas nih tergambar. Ondel-ondel ya. Oke, mungkin seperti itu Mbak. Dari tadi yang saya tangkap ya, ada pakem-pakem. Jadi pakem-pakem yang diambil itu bagian-bagian dari rumah yang ada di Betawi, ada pagarnya. Kemudian nanti ada lisplangnya ya. Lisplang itu apa ya, tempat di atap itu ya, ada lisplangnya, namanya lisplang gigi galang. Terus di dalam rumah itu banyak sekali ukiran-ukiran khas yang tentu akan kita ini kan ya, kita explore juga ya. Di antaranya sebentar Mbak, saya yang banyak rumah Betawi itu mana ya? Saya lupa saking banyak ya. Mungkin karena udah terlampau banyak karya-karya beliau yang sudah sold out, jadi sudah nggak ada digali lagi. Cuma ini yang saya tangkap nih Mbak ya, ini tadi kan ada rumah, tapi selain itu kayaknya ada dunia flora deh. Dunia flora apa, tumbuhan apa yang sering diangkat gitu. Iya. Jadi kalau mengangkat rumah Betawi itu kan ciri khas dari rumah batik Kunta ya. Kemudian dari saya kan sebagai anggota Dekranasda ya, Dewan Kesenian dan Kerajinan Daerah ya, itu pengrajin wajib ikut tuh grupnya seperti itu. Nah, itu selalu kadang memberikan informasi mengenai apa-apa yang menjadi ikon kota Jakarta ya. Saya waktu itu membaca bunga-bunga. Jadi ada bunga sepatu nih, bunga sepatu ya, bunga sepatu dengan warna-warninya, kemudian bunga tapak dara ya, ada bunga sepatu, bunga telang sebenarnya ada ya, sirih kuning, kemudian bunga telang, bunga sirih kuning, melati gambir. Nah, melati gambir itu sering saya pakai untuk ini nih melati gambir seperti ini ya. Ini saya gunakan sebagai melati. Terus bunga ini tapak dara, melati. Terus apa lagi ya, bunga saya lupa. Ya itulah, banyak beberapa ya. Tapi saya beberapa ini sudah bunga ini Nona makan sirih. Nih, sebentar saya ambilkan ya. Apa-apa. Ya, benar ya, sambil menunggu beliau mencarikan ini, karena telah banyak banget koleksi-koleksi beliau. Bahkan sudah sold out, mungkin udah ada jalan-jalan ke luar negeri juga. Iya. Beliau. Alhamdulillah teman-teman itu mendukung produk-produk saya ya. Mereka pada belanja untuk jadi hampers teman-temannya ataupun dibawa ke luar negeri ya, untuk kado dan lain sebagainya. Karena ini simbol Jakarta ya. Nah, ini Nona makan sirih bunganya seperti ini. Nah, sebagai latar belakangnya itu adalah melati, bunga melati ya, melati, tapi sudah saya apa Mbak istilahnya, ini sebenarnya ukiran yang ada di rumah Betawi, dasarnya ini kayak berkelopak 4 gini.
di tiang-tiang rumah Betawi itu ada, ini melati sebenarnya. Nah, ini ada di rumah. Nah, ini bunga matahari. Ah ya, bunga matahari juga ikon kota Jakarta. Nah, ini memanjang adalah bunga nona makan sirih. Nah, ini seperti ini ya, bunga nona makan sirih yang panjang gitu. Aslinya mungkin tahu lah ya, ini bunga jadul banget. Nggak tahu anak-anak sekarang tahu apa. Masih ada beberapa itu masih menanam di beberapa rumah, tapi Ya. juga Ya, bunga nona makan sirih. jadi tadi kita sudah tahu ya beberapa pakemnya. Nah ini yang nggak kalah penting ya, kita pengen tahu nih Mbak, awal prosesnya sebelum jadi kain seperti ini tuh diawalin apa dulu? Jadi Mendesain. gimana nih ceritanya? Ini Mendesain ada dulu. mau pindah meja atau gimana? Ya, Biar- mendesain dulu nggak apa-apa, nanti diceritakan dulu langkah-langkahnya buat nanti kita pindah ke sana sekaligus. Oh gitu ya. Jadi awalnya itu, Desain. jadi desain itu ada dua ya, bisa dengan manual, bisa dengan komputer. Ya, manual biasanya menggunakan pensil dulu di kertas, ya, kayak orang gambar gitu ya. Nah, terus ini anaknya ini aja deh Mbak, Nah, kita langsung ke sana deh. Nanti Ya, bentar aja biar itu nanti kita jalan. dikat aja. Dikat dulu aja. Ya bentar ya.